Halo, Nanda Ninta, Mak Ninta. Hari ini aku datang lagi ya, tapi hari ini hari Senin. Karena kemarin itu Minggu kan hujan terus-terusan sampai malam. Jadi saya tidak bisa hadir sayang. Hari ini udara cerah. Dari tadi agak mendung dari pagi sampai hari ini. Hari ini tanggal 6 November 2023 jam 17.25 WIB. Saya hadir lagi dan terbiasa bunga tabur udah ku taburkan di makam Dusayang. Udah selesai sesuai dengan janjiku sama keluarga. Hari ini aku meneruskan cerita yang kemarin, perkenalan kita yang pertama. Ini bagian yang ketiga, yang kemarin terputus karena kemarin ada tetangga kita, keluarga dari Pak Sagala, lainnya marga Limbong ziarah ke sini. Jadi saya akhirnya putuskan cerita karena dia juga lagi serius menabur bunga tabur juga seperti kita. Suami istri udah datang. Jadi kemarin terputus dan Mak Ninta hari ini aku cerita ya. Kemarin itu setelah aku dapat nomor telepon yang tinggal di Pasar Baru, waktu itu nomor 25, sedangkan rumah Du nomor 5. Tapi sepanjang jalan Pasar Baru yang begitu lebar dan panjang itu hanya 2 yang bermarga Sitepu, satu keluarga Andu dan satu keluarga Sitepu yang tinggal kalau tidak salah pada waktu itu nomor 25 setelah gereja Katolik. Tapi tepatnya di mana saya tidak tahu karena saya hanya tahunya via telepon. Tapi yang jelas itu di ujung. Kalau lihat dari nomor rumah Nu nomor 5. Jadi setelah dapat nomornya, saya telepon, kebetulan yang mengangkat itu perempuan. Saya bersyukur kalau perempuan, kalau kita bertanya mungkin dia mau meladeni kita, apalagi kita butuh pertolongannya. Dan saya telepon dan dia angkat, terus saya bilang, langsung aja saya bilang, boleh bicara dengan Nina Sitepu. Sebetulnya saya pun sudah tahu karena ini nomor kan bukan nomor telepon ini kan bukan nomor rumah Du, tapi hanya kalian sama-sama marga Sitepu. Dia bilang tidak ada di sini bang yang bermarga Nina Sitepu. Oh kalau gitu deh, maaf ya salah sambung. Tapi kamu tahu ndak Nina Sitepu anaknya Pak U Sitepu yang tinggal di Pasar Baru nomor 5 itu, tidak jauh dari rumah Nu ini. Kamu tahu ndak nomornya? Bilang. Terus dia bilang, sebentar dulu bang ya, saya cari dulu katanya. Saya berdoa mudah-mudahan dia tahu nomor Nu. Akhirnya tidak berapa lama kemudian dikasihlah nomor Nu. Saya dalam hati Nanda Ninta berteriak saya karena dapat nomor Nu itu. Dan saya bilang terima kasih deh ya udah dibantu. Ya bang katanya waktu itu. Akhirnya tanpa menunggu waktu saya telepon langsung ke rumah Nu. Dan yang ngangkat si mungkin ART Nu yang tadi malam menyongsong kami di halaman rumah.
Terus dia bilang, saya tanya, ini rumahnya Nina Sitepu? Dia bilang, iya. Ada apa bang, katanya. Ini bisa enggak saya bicara dengan Nina Sitepu? Ini dari siapa? Dari temannya. Oh ya, ini temannya yang mana? Bilang aja temannya yang kemarin tadi malam 2 orang datang ke rumah malam-malam, yang satu bilang berkumis. Saya bilang begitu supaya dia udah ingat itu sebetulnya. Terus dia bilang, sebentar ya, Mak Ninta, saya udah deg-degan. Saya ragu-ragu apakah mau menerima telepon dari saya atau tidak. Saya nunggu agak lama, mungkin kamu ada kesibukan lain. Tapi tidak berapa lama kemudian, puji Tuhan kamu angkat, kamu bilang halo. Waduh, saya senang sekali Mak Ninta, senang sekali. Mungkin bukan gimana lagi ya. Bukan, saya tidak bisa ceritakan lagi dengan kata-kata. Karena dengan susah payah saya dapat nomor Du, dan akhirnya kamu mau menerima telepon dari saya. Ini dari siapa? Saya bilang, ya tentu langsung saya sebutkan nama saya. Atau mungkin aja kamu lupa nama saya. Saya bilang dari Ropian Sembiring, yang tadi malam berdua datang ke rumah Du deh. Biar tidak lupa ininya, saya yang kemarin yang mungkin kamu tidak perhatikan, tapi saya yang kemarin berkumis. Langsung dia ketawa. Saya juga kaget, hahaha katanya. Aduh, ini saya kaget. Tadi malam kok pendiam, ini sekarang kok mau ketawa. Saya bilang, iya deh, maaf ya, aku bersusah payah untuk mendapat nomor telepon Du. Aku ceritalah bagaimana dari awal, dari seharian, dari tadi, dari pagi mencari nomor telepon. Terus dia bilang, oh iya bang, nomor telepon rumah ini bukan atas nama Bapak, tapi atas nama Ibu B. Ginting. Ya enggak ketemu, atas nama Ibu Buru Ginting. Ya jelas enggak ketemu kan. Tapi akhirnya ya udah, enggak apa-apa dek. Bilang, begini dek, saya ini kan kebetulan kesini kan dinas. Kalau boleh saya maunya beberapa hari ini masih mau di Medan. Bisa enggak kamu usahakan surat keterangan sakit? Wah, langsung kamu ketawa Mak Ninta. Mana bisa saya ngeluarin surat keterangan sakit, orang saya juga masih gini katanya. Belum praktek katanya. Dan baru aku tahu sekarang, pada waktu kita kenalan pada bulan Juni, dari berdasarkan surat pertama yang aku terima tanggal 22 itu, kamu rupanya masih koas, tapi sudah hampir selesai. Jadi, tapi saya bilang, saya tidak mau tahu Bu Dokter, saya bilang. Ketawa lagi kamu karena dibilang Bu Dokter, karena memang kan Bu Dokter kan. Ketawa lagi kamu. Kami yang sering ketawa, malah saya yang tidak ketawa. Tapi saya bersyukur paling tidak kalau kamu ketawa, berarti kamu senang cerita-cerita dengan saya. Itu sudah salah satu poin yang sangat bernilai bagi saya. Bisa aja bercerita atau malah jadi bercanda dengan kamu. Saya tidak mau tahu Bu Dokter, nanti sore atau menjelang malam saya datang ke rumah sendiri, tidak berdua lagi. Aku mau sendiri biar lebih bebas. Nanti pokoknya nanti aku datang mau ngambil surat keterangan itu, supaya nanti ada alasanku agak terlambat pulang ke Jakarta sama bos di Jakarta. Aku bilang. Akhirnya kamu ketawa. Ya dek ya. Waktu itu kita memang sengaja tidak terlalu banyak ngomong, tapi saya sudah janji datang ke rumah. Hanya kamu bilang kalau mau datang aja lah. Oh iyalah, saya datang ya, nanti aku datang kira-kira jam 6 aku datang deh ya. Jadi pada waktu itu jam 6 kan udah pasti belum makan dong ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi maksudnya biar waktunya lebih panjang kan.
Kalau sore-sore kayaknya kurang kurang enak lah, masih panas. Kalau malam kan sudah ini. Saya datang waktu itu naik angkot, kemudian kalau tidak salah naik becak ke rumah Ndu. Saya tidak bawa kendaraan apa-apa. Nah, kemarin juga kan saya kan numpang di mobilnya abang, tapi saya memang mau menunjukkan apa adanya sama keadaan saya. Dan dari Brigjen Katamso setelah berbicara-bicara, ngomong-ngomong dengan saudara saya Sangkut Ginting, saya langsung pulang ke rumah abang di Krakatau waktu itu kalau tidak salah. Nah, akhirnya Sutomo ujung. Akhirnya sore-sore saya sudah gelisah, kurang cepat rasanya sampai di rumah Ndu. Saya udah langsung siap-siap karena namanya kan kita naik angkot, tapi saya tidak tahu apa naik becak atau naik angkot. Kelihatannya naik becak waktu itu. Nah, karena kalau saya naik angkot saya juga tidak hafal angkot yang mana harus dinaikin. Akhirnya pendek cerita, akhirnya jam 6 lebih sedikit saya sampai di rumah Ndu. Saya sudah percaya diri, tidak ragu-ragu untuk membuka pintu yang kecil. Tadi malam itu kan pintu kecil pagar rumah Ndu kan copot, ketarik ke atas. Ini saya sudah tahu kiatnya, rupanya harus dibuka santolannya, slotnya ada di dalam seperti biasanya pintu gerbang. Akhirnya saya langsung masuk ke depan, ke rumah, ke depan, ke halaman, ke pintu samping. Kalau di depan kan mungkin di ruang tamu tidak ada yang duduk, tapi kalau di samping rumah kalian biasanya, setahu saya sekarang ini kan sering duduk-duduk di situ, apalagi udah sore. Akhirnya pendek cerita, saya dipersilahkan Mbak itu saya duduk di tempat yang kemarin. Tapi di situ saya berharap mudah-mudahan anjing Ndu yang begitu ramah, lebih ramah dari Kam, tidak leluasa lagi menjilati kakiku. Saya berharap seperti itu. Dan tidak berapa lama, mungkin karena Kam tahu pun saya datang, tentu juga Kam tentu sudah siap-siap. Siap-siap menunggu tamu yang tidak diundang tapi mau datang gitu. Bagi saya tidak jadi masalah. Mak Ninta. Akhirnya tidak berapa lama, ya akhirnya kita salaman lagi dong ya. Kemarin kan baru 2 kali salaman. Ini salaman, tapi tinggal kita berdua di ruang tamu. Saya lihat anjing Ndu kok tidak ada datang ke depan, atau mungkin sudah sibuk di belakang, tidak tahulah. Akhirnya tidak nyangka Kam banyak ketawa, banyak senyum. Saya pun tidak canggung-canggung untuk berbicara sama Kam. Akhirnya disitulah aku kenal juga. Kebetulan sore itu kakak Marhaini, Mama Ella yang nomor 3 datang juga ke rumah dari rumahnya. Disitulah kami kenalan dengan kakak yang nomor 3. Kalau kakak nomor 2, kakak Mama Ane, itu kan udah kenalan tadi malam bersama abang itu suaminya. Nah, hanya mereka tidak ikut nimbrung ngomong-ngomong dengan kita. Padahal Mak Ninta, di situ saya ndak tanya lagi mengenai surat keterangan sakit itu, karena memang itu hanya alasan supaya saya bisa hadir ke rumah, datang ke rumah bertamu. Akhirnya pendek cerita kita ngalur ngidul, cerita sana cerita sini. Kam juga akhirnya banyak cerita. Nah, banyak cerita, banyak ngomong. Akhirnya saya tidak merasa canggung, padahal kita baru bertemu pada hari yang kedua. Tapi hari yang kedua ini sudah lain suasananya. Saya lebih leluasa ngomong, dan kamu juga mau
mau meladeni pembicaraan dari saya. Nah, jadi saya sangat bersyukur waktu itu. Dan tidak hanya itu, saya nekat aja. Aku bilang, "Dek, ini karena saya nanti lusa udah mau pulang. Mau ndak adik saya ajak makan malam kita ke pusat kota Medan?" Nah, jadi karena memang saya kan udah sengaja tidak makan. Untung-untungan kalau kamu mau diajak makan keluar, berarti saya bisa makan malam. Kalau enggak ya terbacalah saya puasa malam itu kan. Kebetulan kami bilang, hanya jawab dulu, "Ya saya sih enggak apa-apa, tanya kakak itulah." Saya pede, percaya diri, akhirnya saya ke samping kakak itu, saya lihat di luar. Saya tanya, "Kak, sama kakak Mama Ella, bukan kakak Mama Ane lagi, kebetulan dia yang di luar. Kak, aku mau ajak kakak adik Nunina mau makan kami ke Selat Panjang, bisa enggak Kak ya?" Bilang kan. "Ya, tanya dia lah, kalau mau dia enggak apa-apa, silahkan aja, hati-hati kalian di jalan." Dan lagi saya ini kayak apa istilahnya itu ya, kayak tuan tanah ya, ngambil tanah orang dikit-dikit, akhirnya tanahnya jadi luas di situ. Nah, begitulah saya. Terus saya bilang, "Kak, tapi boleh enggak aku pinjam?" Kalau di Medan kan Vespa itu juga kereta kan, bukan motor. Di Jawa yang motor kan. "Aku pinjam Vespa kakak bisa enggak?" "Oh silakan katanya. Akhirnya coba, adiknya kita bawa jalan-jalan, Vespa kakaknya pun kita bisa pinjam juga. Akhirnya gitulah Mak Ninta, akhirnya kita ke Selat Panjang. Padahal saya ke Selat Panjang itu pun tidak tahu jalannya. Kami juga yang penunjuk jalan. Pendek cerita, kita makan di sana, Dek. Saya senang sekali pada waktu itu bisa jalan dengan kamu. Akhirnya kita makan di sana di Selat Panjang. Setelah makan tentu kita langsung pulang, karena kita kan menghargai kakak juga. Masa kita baru kenal terus kita pulangnya malam-malam. Hanya dalam hitungan berapa jam kita udah sampai lagi di rumah. Dan saya cerita-cerita terus kita berdua. Kakak itu pun tidak ikut gabung. Nah, dia di belakang sana, di ruangan yang lain. Hanya banyak cerita. Saya tidak tahu lagi mau cerita apa lagi, tapi kayaknya waktu itu Mak Ninta kita gayung bersambut. Saya sangat bersyukur sekali, Dek. Rupanya salah duga. Waktu kesan pertama itu kami tidak ramah, tapi setelah kita ketemu di situ, kami banyak tertawa, banyak tersenyum. Sangat bersyukur saya, Dek. Sangat bersyukur bisa kenalan dengan kamu. Dan akhirnya pendek cerita, saya tidak tahu lagi waktu itu apa yang mau ceritakan. Yang penting kita tertawa. Saya cerita bagaimana saya dari kecil, garis besarnya. Nah, kami juga cerita, tapi waktunya kan terbatas. Akhirnya, Dek, setelah agak malam saya pulang pamit ke kamu. Dan kita janji besok paginya saya datang lagi. Dan kamu juga mengiyakan. Kamu juga senang kalau saya datang juga keesokan harinya. Kelihatannya untuk nunggu besok hari pun saya seakan-akan tidak sabar, Dek. Karena besok saya bukan datang lagi sore, tapi saya datang pagi-pagi sebelum jam 11 saya sudah hadir. Dan itu betul-betul saya laksanakan. Jadi kerjaan saya di Medan setelah selesai tugas hanya sibuk untuk memanfaatkan waktu-waktu ini sebelum saya kembali ke Jakarta. Keesokan harinya saya datang lagi jam 11 siang. Dan saya juga belum makan, dengan harapan nanti bisa ngajak kamu lagi makan di situ, tapi tidak perlu ke tengah kota, karena
makanan di daerah Kam juga kan banyak yang khas-khas, Karo juga banyak. Jadi saya tidak khawatir kalau tidak makan, tidak jauh dari tempat makan, dekat di situ pun banyak. Dan akhirnya kita berpisah, dan puji Tuhan dek, kita janji besok pagi saya datang lagi. Itulah kesan saya bersyukur pada hari kedua itu kita seakan-akan sudah lama kenalan. Saya sangat senang sekali, betul-betul saya sangat senang sekali. Nggak nyangka, hanya saya mikir kenapa ya nggak dari dulu saya ketemu dengan kamu. Tapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan mentakdirkan setelah saya pindah dari Jogja ke Jakarta, pindah ke pusat, dan Kam juga udah baru mau selesai koas, baru kita dipertemukan Tuhan untuk kenalan. Mungkin gitulah rancangan Tuhan untuk kita deh. Seandainya dulu Kam masih mahasiswi, tentu saya, padahal waktu saya sering datang ke Medan, sering sekali saya datang ke Medan. Tapi ke Medan kerjaan hanya jalan-jalan dan tidak menemui seseorang. Paling saya ke kampung, jalan-jalan ke Brastagi, ke Tongging atau kemana. Nah, itu aja dulu kerjaan saya di sana. Nah, dan pulangnya begitu lagi. Dan memang pada waktu itu belum ada kepikiran untuk mencari, karena saya pikir ya karena memang tidak ada yang mempertemukan, gimana kan, tidak mungkin saya cari sendiri di Medan. Memangnya kayak mau cari barang di pajak ikan di sana kan, tidak. Begitulah, jadi itulah memori kita hari kedua kita bertemu deh. Besok nanti minggu depan aku cerita lagi ya, cerita lagi panjang lebar dengan kamu. Hanya waktu kita bertemu Mami itu lagi di Jakarta. Nah, di Jakarta Mami, maksudnya Mami Ibundu, Mamakdu. Nah, tapi waktu itu saya tidak pernah dipanggil Mami karena saya segan. Jadi saya setelah ketemu pun panggil Bibi terus. Karena takut nanti kalau bilang Mami itu kan seakan-akan anaknya kemungkinan besar kita mau sama kita. Jadi saya sungkan juga. Jadi itu pun jadi ingatan saya. Saya panggil Bibi terus akhirnya. Bibi terus setelah sekian lama. Nah, ya memang saya segan bilang panggil Mami. Kalau Mami itu kan sama dengan istilahnya mertua, calon mertua. Itu sebetulnya. Kalau Bibi enggak. Kalau Bibi itu seperti adiknya ayah saya, itu saya panggil Bibi yang perempuan. Nah, seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nanti minggu depan kita cerita lagi deh ya. Yang penting asal kesini saya tidak terasa, ini pun lampu sudah mulai hidup nih. Nah, menggantikan sinar matahari. Tapi syukur ini masih ada bapak yang merawat makam yang sibuk di situ. Jadi ada teman yang dekat-dekat di sini. Iyalah, begitulah ceritanya deh. Tidak terasa ini waktu sudah sampai. Video kita ini hampir 4 jam. Ya deh ya, sebentar ini, ntar lagi aku pulang ya. Oke deh, nanti Ninta, selamat sore, menjelang malam, selamat petang. Nanti minggu ini menurut rencana anak kita Ninta kan udah selesai tugas intensif di kelompok Banjarnegara. Tadi malam saya udah video call dengannya, udah sampai dia kembali setelah berwisata dengan temannya Tika ke Jogja dan ke Solo. Dia udah sampai lagi di rumah dinas di Kelampok, dan menurut dia nanti hari Minggu dia pulang dari sana kembali ke Jakarta. Ya mungkin nanti hari Minggu, nanti hari Senin kami bisa datang bersama deh ya. Oke deh, dan Mama Ninta
Kok aku panggil adik pula sekarang ya? Karena dari kemarin, dari kita cerita ini kan cerita yang lalu. Jadi memang waktu itu kan panggil dek juga kan. Nah, jadi ini pada sekarang aturnya tidak, tapi tidak apa-apa. Dek, mama, istri, kekasih, sama aja maksudnya. Itu semuanya rasa sayang. Oke, Mak Ninta. Oke sayangnya, aku ini sebentar lagi mau pulang. Sebentar dulu, aku siap-siap dulu. Ini kurapikan dulu ininya. Pengaman lalu lintas ini deh. Nih, aku siapkan dulu. Supaya paling tidak bisa mengingatkan orang supaya kita menyeberang di zebra cross. Oke deh, ini udah aku siapkan. Jadi enggak lupa, mudah-mudahan doain supaya sampai di tempat lain, tempat parkir selamat, dan nanti sampai di rumah pun tidak kurang satu apapun. Sebentar deh ya, sebentar Mak Ninta. Oke Mak Ninta, ini sudah jam berapa ini ya? Yang tadi merawat makam udah pada pulang. Tuh, udah jam 17.50. Ya, 17.50 jam tanggal 6 November 2023. Saya pulang sayangnya. Sampai ketemu. Pak masih ini, tapi tidak ada lagi orang. Oke, lampu semuanya udah pada hidup sayang. Tuh. Ya, tapi di sana masih ada orang lewat. Sana yang ziarah, yang bawa mobil pun parkir di sana masih ada. Jadi sebetulnya tidak sendiri di sekitar sini. Tuh, masih ada yang parkir di sana. Oke Mak Ninta. Oh, rupanya yang merawat makam itu masih ada, mengambil air tadi. Oke Mak Ninta. Sampai ketemu lagi minggu depan sayangnya. Istirahatlah dengan damai. Nanti minggu depan kami dengan anak kita Ninta sudah bisa bersama kami ziarah. Nanti kembangnya mungkin dia nanti bisa pesan nanti supaya diganti nanti kembang yang baru lah ya. Udah cukup lama itu kembangnya. Oke. Ya, Mak Ninta ya. Oke sayangnya. Tapi masih bagus kok ya. Oke, dah ya. Dah. Sampai ketemu lagi sayang. Oke, tuh. Sudah mulai gelap, tapi tempat itu terang 24 jam. Karena ada lampu yang dekat di sini nih. Nih. Oke, Mak Ninta. Rupanya itu ada yang baru dia makamkan kemarin itu ya. Ini ada makam yang baru mungkin ditimpa ya, kelihatannya ditimpa itu karena udah ada 2 silang. Ya mudah-mudahan nanti kita juga disamalah seperti ini yang baru ditimpa ini. Mudah-mudahan nanti anak kita Ninta menyatukan kita di makam yang sama sayangnya. Seperti ini. Mereka tentu berbahagia. Mereka disatukan kembali di dalam satu liang. Sukacita, syukurlah. Baru tahu tuh. Mudah-mudahan kita pun nanti keluarga kita, termasuk anak kita Ninta nanti menyatukan kita juga di situ sayangnya. Itu yang cuma saya inginkan, supaya kita tetap bersatu. Semoga nanti kita dipertemukan Tuhan Yesus di Taman Firdaus sayangnya. Kalau aku yakin sama kakak nenek Bas dan keluarga kita udah pasti udah di sana, karena kalian berdua sudah betul-betul sudah mempersiapkan diri. Oke Mak Ninta. Oke, saya pulang sayangnya. Karena hari ini hari Senin, banyak kendaraan yang baru pulang dari kantor. Ini jalan raya Tanah Kusir Bintaro.
sebelah kanan, ke arah kanan itu ke daerah kota Kebon Lama, ke kiri ke arah Bintaro Jaya. Jadi karena saya parkir di sana, seberang sana, tentu saya harus belok kiri. Nah, inilah suasananya. Mudah-mudahan kita bisa nyebrang dengan aman. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi kawan-kawan. Semoga tidak bosan menonton postingan saya, video postingan saya nya. Terima kasih.